Liga Champions sudah memasuki fase perempat final. Kita tahu siapa lawan siapa. Dan yang paling menarik tentu perjumpaan antara Manchester City melawan Bayern Munchen. Ini duel final kepagian. Harusnya duel ini ada di fase yang lebih jauh. Mungkin di final. Tapi keduanya bertemu. Bagaimana peluang semua tim di perempat final nanti? Saya akan ceritakan di video ini. Oke. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Terima kasih. Tak bosan-bosannya saya mengucapkan terima kasih untuk subscriber baru yang mendukung keberlangsungan channel ini. Keberlangsungan channel ini untuk memberikan informasi-informasi terbaik olahraga di dunia olahraga, sepak bola dan olahraga lainnya. Kita akan bicara soal Liga Champions. Ini yang lagi panas karena drawing perempat final sudah dilakukan di Nyon pada Jumat sore kemarin ya. Teman-teman mungkin sudah tahu siapa lawan siapa. Di antaranya adalah Chelsea jumpa Real Madrid, Manchester City jumpa Bayern Munchen, Napoli jumpa AC Milan, dan Benfica jumpa dengan Inter Milan. Ada 3 hal yang saya soroti di video ini, yaitu pertemuan Manchester City dengan Bayern Munchen, dan juga Chelsea Real Madrid, dan juga yang ketiga yaitu peluang klub Italia yang di musim ini tampil luar biasa. Mereka mengirimkan 3 wakil. Ini terjadi terakhir kali di 2006 ya. Ini menjadi tanda kebangkitan dari sepak bola Italia. Berbanding terbalik dengan Spanyol yang hanya mengirim 1 tim, Real Madrid, di perempat final. Sisanya terjungkal semua. Nah, ada 3 hal itu yang menjadi fokus di video saya kali ini. Real Madrid, Chelsea, Bayern Munchen, Manchester City, dan pulang tim Italia yang belum apa-apa sudah booking tiket ke semifinal ya, karena ada pertemuan antara 2 klub, Napoli dan AC Milan, dan juga alur dari atau bagian dari pertemuan di perempat final ini mengarah memang ke pertemuan 2 tim Italia yang pasti lolos ke semifinal. Baiklah, saya akan bicara dulu soal Manchester City melawan Bayern Munchen. Ini duel yang ternyata sudah cukup lama tidak terjadi, yaitu terakhir kali terjadi di 2014. Dan rekornya Munchen menang saat itu. Jadi ini terjadi cukup lama, bahkan saat Guardiola belum gabung dengan Manchester City. Jadi ini duel yang cukup ditunggu juga. Kita tahu bahwa Manchester City di 2 musim terakhir atau di 5 musim terakhir boleh disebut selalu melangkah cukup jauh di Liga Champions. Sayang saja Manchester City dengan Guardiola selalu terjungkal di fase-fase terakhir. Yang paling miris yaitu saat kalah dari Chelsea di final 2020-2021 ya. Musim 2020-2021 saat kalah 0-1 dari Chelsea yang saat itu masih ditukangi Thomas Tuchel.
Jadi setiap tahun Manchester City selalu penasaran untuk meraih gelar yang belum pernah mereka rasakan. Sebagai klub elit, sebagai klub yang punya banyak bintang, ini tentu bikin penasaran. Manchester City lebih baik dari PSG yang 2 musim terakhir malah terjungkal gitu di 16 besar ya. Percuma membawa bintang-bintang besar tapi tidak berbicara banyak di Liga Champions. Kalau City lumayan. Maka itu duel melawan Bayern Munchen akan menarik. Inilah duel seimbang menurut saya ya. Manchester City kita tahu mereka punya mesin gol Erling Haaland yang di Liga Champions saja sudah mencetak sekitar 10 atau 11 gol ya. 5 gol diantaranya dicetak saat menggulung RB Leipzig 7-0 di Etihad lalu. Maka itu saya pikir City lebih kuat dibanding musim lalu. Musim lalu mereka tidak punya mesin gol, mereka malah punya kekuatan di lini tengah. 2 musim sebelumnya kekuatan Chelsea di lini tengah. Ada Sergio Aguero tapi itu pun kadang-kadang masih kalah oleh pemain tengahnya. Jadi Sergio Aguero juga sudah out dan kini Man City punya penggantinya yaitu Erling Haaland yang lebih ganas, lebih gawat lagi. Dan hebatnya Erling Haaland juga pastinya udah tahu ya permainan Bayern Munchen karena dia juga mengecap pengalaman di Bundesliga bersama Borussia Dortmund. Maka itu ini sebuah keuntungan buat Manchester City saat ketemu Bayern Munchen. Tapi saya bilang seperti saya bilang sebelumnya bahwa ini pertemuan yang seimbang. Bayern Munchen memang skuadnya biasa saja, tapi dengan skuad biasa yang dihuni pemain-pemain yang ya dibanding Manchester City kalah jauh, mereka bisa berprestasi cukup bagus di Liga Champions. Mereka memulai Liga Champions di grup neraka karena mereka bergabung dengan Inter Milan, Barcelona dan juga satu klub paling lemah saat itu di grup. Dan hasilnya Munchen berhasil menang 6 kali. Sapu bersih semua laga di fase grup. Hebatnya di 5 pertandingan terakhir fase grup, Munchen juga tidak kebobolan. Termasuk saat melawan PSG. PSG memang tidak lengkap saat Neymar cedera ya. Tapi PSG kan punya Kylian Mbappe, Messi, dan pemain-pemain mahal lainnya. Tapi itu juga tidak mampu menembus Bayern Munchen, menembus pertahanan Bayern Munchen. Kejelian pelatih Bayern Munchen dalam meramu skuadnya yang biasa tapi luar biasa gitu. Dihuni pemain senior Thomas Muller dan juga pemain-pemain muda berbakat gitu, seperti Jamal Musiala. Ada juga pemain Kamerun Choupo-Moting yang penampilannya suka mengejutkan. Lalu ada juga seorang Sané seorang pendribble bola yang bagus. Ada juga Sadio Mane tentunya. Lalu di tengah ada juga pemain-pemain yang efektif. Munchen ini punya strategi yang bagus di bawah Julian Nagelsmann. Menghadapi tim manapun, mereka
punya transisi permainan yang seimbang antara saat menyerang dan bertahan. Itulah mengapa mereka jarang kebobolan. Barcelona pun dibuat bingung melawan Bayern Munchen ya. Kalah 2 kali, 3-0 dan kalah 2-0 di Camp Nou. Ini luar biasa gitu. Bayern Munchen ini punya, saya tak tahu lah, mungkin mereka punya darah bermain Jerman yang begitu kental, yang disiplin, didukung pemain-pemain yang pas gitu. Leon Goretzka contohnya yang punya tebakan-tebakan keras. Maka itu ini duel seimbang antara Manchester City melawan Bayern Munchen, dan saya pikir duel nanti bakal berjalan ketat dan susah juga memprediksi siapa yang akan menang di laga ini. Kalau Man City bisa memaksimalkan Haaland, saya pikir peluang Man City untuk lolos ke semifinal cukup besar. Kita berlanjut ke Chelsea lawan Real Madrid. Ini duel yang sudah terjadi di 3 musim terakhir. Kedua tim ini sudah jumpa gitu di 3 musim terakhir di fase gugur. Ada di semifinal dan ada juga di perempat final. 2 musim sebelumnya Chelsea sukses mengalahkan Madrid dengan skor 3-2. Sebaliknya, musim lalu Madrid secara mengejutkan mengalahkan Chelsea 4-3 ya. Kita lihat waktu musim lalu ya, Chelsea sempat menyulitkan Madrid, memaksa Madrid untuk main hingga perpanjangan waktu, karena Chelsea berhasil menyamakan skor menjadi 3-3 saat itu. Tapi Madrid luar biasa tampil musim lalu ya. Kita tahu lah bahwa Liga Champions memang DNA-nya Real Madrid. Nah, bagaimana peluang Chelsea musim ini? Kita tahu bahwa Chelsea terpuruk di Liga Inggris. Mereka ada di posisi 10 dan kalau tidak juara musim ini cukup bahaya ya, bisa nggak main di Liga Champions musim depan. Nah, tapi Chelsea bangkit di 3 pertandingan terakhir. Sepertinya Graham Potter sudah menemukan formula terbaik, yaitu dengan formasi 3-4-3, di mana dia memaksimalkan Sterling, ada Mudryk, ada juga Joao Felix, dan juga Kai Havertz, dan tentunya memaksimalkan juga seorang gelandang bertahan mereka, Enzo Fernandez, yang mencetak rekor transfer di Liga Inggris musim ini dengan 120 juta euro dari Benfica. Nah, maka itu Real Madrid pun tidak bisa menganggap enteng Chelsea. Seperti yang disebut Christian Pulisic, dia malah menyebut, dia teringat saat Chelsea juara 2021 saat mengalahkan Madrid di perempat final. Dia menilai pertemuan dengan Madrid bakal mengulang kembali kejayaan Chelsea di 2021. Tapi kita tahu bahwa Real Madrid adalah Real Madrid. Mereka punya mental luar biasa. Musim ini saja kita dibuat terkejut saat Madrid bisa mengejar ketinggalan 2 gol dari Liverpool dan membalasnya dengan 5 gol. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan mental Real Madrid ya. Liga Champions adalah ladang mereka, dan saya pikir mereka berpeluang untuk lolos lawan Chelsea. Dan patut juga dicermati bahwa harapan seorang Ancelotti, pelatih Real Madrid, dia bilang bahwa dia berharap bisa jumpa AC Milan di final Liga Champions.
AC Milan klub yang berkesan buat Ancelotti. Dia pernah berjaya sebagai pemain dan juga pelatih di AC Milan. Dia berharap bisa jumpa AC Milan di final, dan skema atau bagan dari Liga Champions musim ini memang mengarah ke sana, asalkan Madrid dan AC Milan terus menang sampai semifinal nanti dan jumpa di final yang digelar di Turki ya. Pastinya ini bakal seru lagi. Tapi ya seperti saya sebutkan bahwa itu jalan masih panjang. Perempat final ini harus diselesaikan dulu. Sehingga apakah pertemuan Madrid atau lawan Milan bakal terjadi ya kita tidak tahu. Asalkan kedua tim berhasil menang, melewati hadangan di perempat final, itu bisa terjadi. Nah, sekarang kita berlanjut ke peluang Italia. Italia menguasai Eropa saat ini. Mengapa bisa begitu? Salah satunya sih saya pikir kebangkitan dari Napoli. Sejak ditangani Luciano Spalletti, Napoli menjadi tim mengerikan ya. Saya pikir tak hanya di Italia, di Eropa pun begitu. Di laga terakhir mereka mengalahkan Napoli, bisa mengalahkan lawannya di 16 besar dengan baik. Menang dengan skor cukup besar. Di fase grup pun Napoli menang dengan cukup besar gitu. Ada pemain-pemainnya yang paling menonjol Victor Osimhen ya, striker asal Nigeria. Nah, itulah yang menjadi penentu kemenangan kebangkitan Italia di Liga Champions musim ini. Sedangkan AC Milan dan Inter Milan juga boleh saya sebut bahwa mereka juga luar biasa di Liga Champions musim ini, meskipun tidak bagus-bagus amat gitu perjalanan mereka sampai ke perempat final ini. Contohnya Inter Milan yang hanya menang tipis ya atas menang tipis di 16 besar lalu. Lalu AC Milan pun begitu. Inter Milan lebih buruk lagi di fase grup, kurang meyakinkan. Menang beruntung lawan Munchen dan juga menang 2 kali melawan tim terlemah di fase grup saat itu. Tapi kita tidak boleh menganggap enteng bahwa Inter Milan dan AC Milan punya tradisi, utama AC Milan ya, punya DNA Liga Champions. Mereka klub kedua dengan gelar terbanyak, yaitu 7 kali. Lalu ada Bayern Munchen 6 kali, dan yang pertama tentu Real Madrid. Nah, demikian persaingan atau gambaran persaingan di Liga Champions, perempat final Liga Champions nanti, di mana ada Italia, klub Italia yang akan booking satu tempat. Lalu kita juga melihat jalur apakah Real Madrid akan lolos dari bagan atau skema persaingan yang ketat. Kalau Real Madrid menang lawan Chelsea, mereka akan jumpa Bayern Munchen atau Manchester City sebelum lolos ke final. AC Milan pun harus menghadapi tantangan dari Napoli sebelum melawan Inter Milan atau Benfica di semifinal nanti. Dan harus melewati itu semua untuk tampil di final. Apakah ada juara baru ataukah Real Madrid meraih gelar ke-15-nya musim ini, kita tidak tahu, dan kita pantas tunggu tanggal mainnya itu mulai tanggal 14 dan 20 ya, sampai 21 April nanti. Pertandingan perempat final 2 leg yang pastinya seru dan luar biasa ditunggu oleh publik sepak bola. Karena Liga Champions boleh disebut paling seru kedua dibandingkan Piala Dunia ya.
Ini level klub yang selalu ditunggu-tunggu publik dunia. Demikian teman-teman ulasan kita soal Liga Champions musim ini. Klik like buat Anda yang menyukai video ini dan share buat teman yang membutuhkan informasi soal sepak bola. Terima kasih dan salam olahraga.